Tadi Buya mengupas bahwa sebagian besar manusia itu berwatak punya rasa yang berkhianat. Itu saya akui menurut penelitian saya terhadap diri saya sendiri. Artinya sangat susah untuk melakukan kebaikan karena dalam hati kita itu ada nafsu dan ada hati yang mungkin kurang seimbang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menumbuhkan ketakwaan hati, Buya? Bagaimana mendidik hati? Ya, mendidik hati. Jadi cara menumbuhkannya itu, mendidiknya itu awalnya dari apa gitu ya? Begitu aja, Buya. Ya, langsung saya jawab bahwa ada dua macam gharizah. Ada satu namanya gharizah asliyah, dan yang kedua gharizah muktasabah. Ada insting bawaan dari sononya, dan ada insting yang hasil pendidikan, hasil olahan. Makan itu insting dari sononya. Nggak usah ada orang ngajarin bahwa perut kamu sakit itu artinya kamu sedang lapar. Tidak usah ada ngajarin, kita ngerti sendiri. Tidak usah belajar, karena seks itu adalah insting bawaan, ya kan? Artinya bahwa kamu kepengen kawin itu tidak perlu belajar. Semua orang yang normal pengen kawin, dan tidak usah belajar, pasti masuknya tepat, nggak bakal kesasar. Artinya masuk cintanya gitu, ngepaham Pak Serang. Nah, tetapi insting bawaan pun kalau dibiarkan sebagai insting bawaan, ya nanti sangat sederhana sekali. Makan memakan, tapi ya daging mentah yang dimakan, betul nggak? Untuk dibakar dulu, digoreng dulu, bumbunya apa, itu bukan insting bawaan, itu proses muktasabah, proses pendidikan. Berak iya nggak usah belajar, tapi cebok harus belajar, iya kan? Jadi artinya selama ini orang ini nggak tahu, orang ini umumnya begini, di negara-negara berkembang orang tuh masih pikirannya masih sederhana. Kita ini termasuk negara berkembang loh. Kita ini bukan negara maju. Kita ini bukan negara superpower. Negara kita ini termasuk negara yang masih terbelakang. Harus tahu. Kita ini negara yang masih miskin, bukan negara makmur. Harus tahu, ya kan? Sehingga nggak paham bahwa berpikir pun harus belajar. Dan ada ilmu berpikir. Berjalan belajar enggak? Kalau nggak diajarin bisa berjalan enggak? Berjalan saja ada yang yang mendidiknya. Berpikir pun ada yang didiknya. Berbicara belajar enggak? Otak dipelajari enggak? Iya. Menari belajar enggak? Tapi kenapa nafsumu tidak pernah diberikan pelajaran? Atau dianggapnya nggak penting? Atau nggak tahu ada pendidikan nafsu tuh? Nggak tahu ya? Ya udah kita bikinlah sekarang. Akademi nafsu. Akademi nafsu, ya, akademi sekolah tinggi. Sekolah tinggi pendidikan nafsu gitu. Nah, pendidikan nafsu ini adanya di zawaya. Zawiyah itu adanya di pedepokan, bahasa di sininya pedepokan, di sananya namanya zawaya, bahasa Inggrisnya corner, pojok gitu. Artinya pojok itu di tempat-tempat sepi, pedepokan, ada sang guru, ada murid, ya dengan pertapaannya dan sebagainya. Suluk itu adalah pendidikan nafsu. Ya kalau pengen tahu ya silakan belajar aja dulu caranya. Orang berpikir kalau nggak belajar gimana? Ya mikirnya salah semua. Mikirnya salah semua karena nggak berpikir. Pengen saya kasih contoh orang yang salah berpikir.
ada orang tidak menghormati tamunya, ya kan, langsung berarti saudara ini bukan orang yang beriman. Mana dalilnya? Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Apabila engkau beriman kepada Tuhanmu dan hari akhirat, maka hormatilah tamumu. Kamu tidak menghormati tamu, berarti kamu bukan orang yang beriman. Pentengkah? Salah mikir gitu. Hadis itu jangan diambil kesimpulan bahwa kalau orang menghormati tamu pasti beriman. Kalau tidak menghormati berarti tidak beriman. Dari mana ilmu mikir begitu itu? Ya kan? Salah mikir kan? Nah itu. Ini lagi musim sekarang. Lagi musim salah mikir ya. Menghormati tamu dikaitkan dengan keimanan tuh. Bukan berarti bahwa kalau orang tidak menghormati tamu berarti tidak beriman. Ada nggak orang yang sangat hormat sekali pada tamu, tapi dia tidak beriman? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang beriman tapi sama tamu kurang hormat? Ada nggak? Lalu apa kaitannya? Salah mikir kan? Itu makanya sederhana sekali. Dan kita banyak terjebak dalam kesimpulan-kesimpulan yang kadang-kadang membahayakan sekali. Artinya betapa sangat pentingnya menghormati tamu sehingga dikaitkan dengan iman. Itu menunjukkan saking sangat pentingnya menghormati tamu. Saya yakin pasti ada sesuatu hubungannya menghormati tamu dengan status sosialmu. Percaya enggak? Percayalah. Saya mengatakan satu saja langsung banyak. Bahwa menghormati tamu itu akan menambah rizkimu. Ngantus serah boleh wis. Ya, kalau perlu bukan hanya menghormati, tapi engkau kalau bisa memanjakan tamumu itu. Kamu pernah nggak menjadi tamu? Apa yang kau rasakan ketika menjadi tamu? Sedang numpang di rumah orang, iya kan? Dari mulai kamu mengetuk pintu saja, itu harus berhati-hati. Jangan gabruk sama langsung begitu caranya kamu mengetuk pintu. Goblok kamu, ya kan? Ya kan? Ya ketok yang baik. Assalamualaikum. Nah tiba-tiba begitu dibuka, ternyata pintunya kurang lebar membukanya, setengah. Ada apa? Ya udah nggak usah. Ada apa? Nggak jadi deh. Pulang aja deh. Ada apa? Nggak usah. Males. Buka pintu separuh kayak nggak niat. Marah nggak teman? Begitu masuk, tidak juga kau persilakan duduk. Dia berdiri menunggu tamu yang baik. Begitu Anda kurang hormat tamu, persahabatan mau putus. Paham nggak? Mengurangi rizki. Sebetulnya yang paling penting adalah tamu itu penting. Karena apa? Karena dengan menghormati tamu Anda akan mendapat sahabat baru. Percaya nggak? Kalau sahabatnya nambah terus, Anda hidupnya berhasil. Karena bagaimanapun rizkimu muter-muternya adalah di kantong-kantong sahabatmu. Bukan dari langit turun, enggak. Nah itu. Jadi itulah maka saking sangat pentingnya. Begini, yang paling berharga itu persahabatan kok. Uang mah hilang kita ya nggak terlalu sedih ya. Tapi kalau kita kehilangan teman setia, kita nangis kok, sedih. Percaya nggak? Percaya nggak? Tapi berharga. Nggak tahulah kalau orang yang jiwanya kasar kayak batu, ya kehilangan teman setia, cuek aja. Ya wes mati dari kubur boleh. Ya itulah kalau begitu. Jadi itu. Makanya orang itu berpikir belajar. Sebetulnya ilmu cara berpikir itu ada namanya ilmu logika. Bahasa Arabnya ilmul mantiq. Artinya ilmu belajar mikir. Betul nggak?
ilmu belajar ngomong namanya retorika. Ilmu belajar mendidik nafsu namanya suluk. Dan ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, pendidikan nafsu, pendidikan akal, pendidikan mulutnya, berbicara, berbahasa. Paham? Dan muncul sekarang ilmu terus berkembang. Dalam ilmu retorika bahasa nanti ada linguistik, ada morfologi, ada ya kan, ada tasrif, ada ilmu istiqoq, ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, banyak sekali. Dalam suluk juga macam-macam. Ada namanya muadhabah, ada mulazamah, ada mujahadah, ada segala macam. Ada uzlah, ada i'tikaf, ada tahannus dan sebagainya. Memang belum, nggak tahu kamu? Nggak tahu? Oh gitu. Jadi sajolnak itu. Sana oleh dan semuanya pendidikan. Berperilaku, bergaul juga ada ilmunya enggak? Ada. Ilmu apa namanya? Human relations. Cara menegur orang, cara menyapa orang, cara mengundang orang, cara menaruh piring dan sendok, ada. Jadi sih belajar apa sih? Bontar buyon. Itulah. Ya kira sebenarnya itu. Ya, jadi belajar. Ada nggak? Ya ada. Sekali lagi, kalau kamu belajar, tolong jangan salah pilih guru. Syariat nggak ngerti, humorisin belum ngerti, akidah belum ngerti, sulap-sulapan sembar-sembur kayak ulah dumung. Oh, wis paham. Oke. Yang lainnya. Oh, tambahan ya. Biasanya belajar mendidik nafsu itu waktunya lebih lama daripada membuat orang cerdas. Orang belajar berlogika lebih cepat daripada pintar akal dengan pintar nafsu, pintar namanya spiritual question itu lebih canggih soalnya. Ya. Jadi ini S3 itu.